我。叫你小子两位斗圣也是。 Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Balta Through the Heaven episode 180 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita di episode kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah ketiga teknik pamungkas Shen Huang Quan ditanamkan dalam tubuh Xiaoyan, dia benar-benar merasakan jika teknik tersebut memiliki berbagai pemahaman di dalamnya. Bahkan jika Xiaoyan berhasil menguasai teknik yang digunakan Yao Xiaotian, mungkin akan jauh lebih kuat dari mereka. Oleh sebab itu, Xiaoyan segera memfokuskan diri melakukan kultivasi tertutup. Meski di awal penyerapan esensi darah Shen Huang Quan menunjukkan reaksi keganasan, tapi Xiaoyan dengan cepat memanfaatkan waktu untuk menyempurnakan esensi darah Shen Huang Quan. Dan ternyata menyadari aura fluktuasi barusan berasal dari tuan muda keluarga Xiao, jelas mengejutkan Xiao Yixian bersama King Lin, di mana Xiao Yixian berniat untuk memeriksa kondisi Xiaoyan. Tapi King Lin memintanya untuk santuy aja dan mempercayakan urusan tersebut kepada tuan muda keluarga Xiao. Sementara itu, di saat Xiaoyan masih berjuang keras menahan esensi darah Shen Huang Quan, bahkan energi tersebut mampu membunuh kultivator Dozun bintang 5. Kanjeng Cailin hanya bisa mengelus dada menyaksikan fluktuasi esensi darah. Pasalnya kekuatan yang dihasilkan jauh lebih dari ekspektasinya. Oleh sebab itu, Cailin hanya bisa memberikan semangat untuk Mamang Oyen. 3 hari kemudian, tanpa adanya fluktuasi energi yang muncul dari kolam mata air kuning, King Lin dan Xiao Yixian beranggapan jika Xiaoyan telah berhasil menstabilkan energi keganasan dan pelatihan tertutup akan segera berakhir, sehingga mereka berdua memutuskan untuk menuju lokasi Xiaoyan. Hal yang sama juga dirasakan para tetua suku Piton 9 Tanah, di mana tamu terhormat mereka alias Xiaoyan akan menyelesaikan latihan tertutup. Bahkan seorang tetua menduga bahwa Xiaoyan akan menerobos ke ranah Doseng bintang 2. Yao Ming justru menepis ucapan tersebut dengan alasan meskipun esensi darah Shen Huang Quan memanglah kuat, hanya saja tidak berlaku dalam peningkatan ranah Doseng. Kemudian bergegas menemui Xiaoyan untuk melaporkan informasi yang dikumpulkan selama beberapa hari terakhir. Di saat Yao Ming menyadari esensi darah Shen Huang Quan membantu Xiaoyan mencapai tahap akhir Doseng bintang 1, serta menanyakan perkembangan Xiaoyan, Xiao Yixian lantas mengatakan jika Tuan Muda Pavilion kini membutuhkan satu langkah akhir untuk menyelesaikan kultivasi, sehingga mereka memutuskan untuk menunggu Xiaoyan. Dan tiba-tiba singkatnya, meski Yao Ming mengucapkan selamat atas pencapaian Xiaoyan, serta menjadi jenius termuda yang dapat menerobos tahap akhir Doseng bintang 1, Xiaoyan justru mengatakan jika hal tersebut hanyalah sebuah kebetulan. Pasalnya semua ini berkat esensi darah dan kolam mata air kuning. Tidak ingin memperdebatkan hal tersebut, Yao Ming lantas menanyakan bagaimana kondisi Cailin. Xiaoyan menjelaskan bahwa kultivasi yang dilakukan Cailin terlalu rumit, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan kultivasi tertutup. 小美兄，天妖皇族可有什么动静？
Yao Ming mengatakan, klan Ponik Surgawi telah menuju Pulau Naga Timur, meskipun jumlahnya tidak banyak dan sebagian besar di ranah Dozun, tapi yang harus diwaspadai merupakan ketiga pemimpin klan Ponik Iblis Surgawi. Masing-masing memiliki kekuatan doseng, dijuluki tiga Ponik Iblis Surgawi. Bahkan kekuatan gabungan mereka setara doseng bintang 3. Terlebih lagi jika mereka bertiga ikut campur dalam urusan Pulau Naga, kemungkinan Pulau Naga Timur akan musnah. Menyadari masalah ini semakin rumit, Xiao Yan lantas meminta bantuan Yao Ming untuk menahan pergerakan klan Ponik. Tanpa ragu, Yao Ming bersedia menyetujui permintaan Xiao Yan. Dia juga akan pergi bersama para tetua suku Piton 9 Tanah. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, serta kekuatan yang dibawa tidak sebanding dengan klan Ponik Iblis Surgawi, namun selama pasukannya bisa menghentikan pergerakan klan Ponik, hal itu sudah cukup berjalan sesuai dengan rencana Xiao Yan. Singkatnya, sebelum pergi meninggalkan tempat ini, Xiao Yan terlihat memastikan kondisi Cailin. Dia lantas menuju dasar kolam. Tujuannya jelas untuk memberitahu Cailin jika dirinya akan menghadang klan Ponik Iblis Surgawi. Dia juga akan melindungi tempat ini dengan barrier penghalang, serta memerintahkan pasukan suku Piton 9 Tanah menjaga area tersebut, sehingga Ayang Cailin bisa melakukan latihan tertutup dengan tenang. Dengan raut wajah kecemasan, meskipun Xiao Yan mengetahui Cailin adalah pemimpin suku manusia ular dan tidak ingin tertinggal oleh siapapun, tapi Mamang Oyen berpesan untuk selalu menjaga diri tanpa harus memaksakan diri. Pasalnya keselamatan Cailin lebih penting. Melihat kepergian Xiao Yan membuat hati Cailin tersentuh. Dia sendiri agak bingung sejak kapan Mamang Oyen mengkhawatirkan dirinya. Namun di tengah-tengah momen ini, sebuah cahaya muncul dari dasar kolam, sehingga Cailin mencoba untuk mendekati area tersebut, di mana aura cahaya itu sangat familiar sekaligus berbahaya. Tidak berselang lama sesuai dengan janji Xiao Yan, dia segera melepaskan barrier penghalang di setiap sudut kolam mata air kuning dan bergegas pergi meninggalkan tempat ini. Merasa bosan hanya berdiam berdiri tanpa melakukan pergerakan, bahkan cuma melihat Elsie joget-joget di kapal doang, Jiu Feng lantas mengutarakan kekecewaannya kepada pemimpin rombongan. Pasalnya tujuan mereka untuk merebut kembali garis darah klan Ponik Iblis Surgawi dan membantu Pulau Naga Utara menguasai Pulau Naga Timur. Tapi kenapa mereka belum mempersiapkan diri? Feng Huang menegaskan, mereka hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk melakukan penyerangan. Setelah Pulau Naga saling bertarung membunuh satu sama lain, disitulah baru mengambil kesempatan dalam peperangan. Tepat ketika seluruh bawahan dan kedua tetua membenarkan ucapan Feng Huang, Xiao Yan tiba-tiba saja muncul di lokasi tersebut. Kemunculan Xiao Yan jelas memancing kemarahan ketiga tetua klan Ponik Iblis Surgawi, di mana Kun Huang bersama Ying Huang bergegas menyerang Xiao Yan dari segala arah, bahkan memaksa Kun Huang menggunakan teknik penelan langit dan bumi. Menyadari lawan yang dihadapi suka nelan segala jenis benda, Xiao Yan tanpa ragu melepaskan semua api surgawi untuk memblokir kemampuan tersebut. Di saat Kun Huang menunjukkan ekspresi terkejut bahwa kekuatan pria misterius tersebut setara dengannya Rana Doseng Tab Akhir Bintang 1, namun memiliki kemampuan bertarung lebih kuat darinya, Jiu Feng lantas memerintahkan seluruh pasukan membentuk formasi. Tapi belum sempat menjalankan perintahnya, King Lin dan Xiao Yixian bergerak menghentikan hal tersebut, sehingga membuat Feng Huang menyadari ada penyerangan lain. Oleh sebab itu, dia segera melepaskan kekuatan penuh dan meminta pasukan tersebut menunjukkan diri.
Kehadiran pemimpin suku Piton 9 Tanah alias Yao Ming kembali menggemparkan seluruh orang. Pasalnya menurut kabar, bukankah Yao Ming telah koit, tapi kenapa dia masih hidup sampai detik ini? Nah, dikarenakan klan Ponik Iblis Surgawi tidak memiliki dendam pribadi dengan klan suku Piton 9 Tanah, Feng Huang lantas menanyakan apa alasan Yao Ming menghadang rombongan mereka. Yao Ming menegaskan, meski pada dasarnya dia tidak ingin ikut campur dalam urusan Pulau Naga, hanya saja klan Ponik Iblis Surgawi telah menyinggung sahabatnya alias Xiaoyan. Itulah yang menjadi alasan kenapa Yao Ming turun tangan melakukan penyergapan. 好久不见，这家伙是萧炎。 Melihat kultivasi Xiaoyan berkembang pesat, jelas mengejutkan Jiu Fang bersama King Er. Mereka beranggapan jika hal itu berkat adanya pil Bodhisattva. Meskipun nama Xiaoyan terkenal di klan Ponik Iblis Surgawi, namun menyadari tujuan mereka untuk memberikan bantuan kepada Pulau Naga Utara, Xiaoyan lantas meminta seluruh tetua klan Ponik Iblis Surgawi untuk pergi meninggalkan wilayah perbatasan. Jika tidak, maka dirinya akan mengambil tindakan. Bukannya gentar mendengarkan ancaman barusan, Feng Huang justru mengungkapkan sebuah fakta. Meski pasukan klan Ponik Iblis Surgawi datang terlambat, namun pertempuran di Pulau Naga Timur akan musnah. Oleh sebab itu, Feng Huang segera memerintahkan Ying Huang bersama Kun Huang melawan Xiaoyan. Sementara dirinya akan menghadapi ketua suku Piton 9 Tanah alias Yao Ming. 两位斗圣元首准备动！100年不见，你有什么长进？有名交给我。 Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Baltatruk The Heaven episode 180-nya. Gimana guys menurut kalian? Bener-bener mirip banget ya kan sama spoiler yang udah Mimin buatkan. Dan jika kalian masih penasaran sama kelanjutan episodenya, bisa langsung cek spoiler di kolom komentar ya guys ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subrek dan nyalain juga tombol loncengnya. Di sini Abang Frank undur diri mau lanjut ngopi-ngopi santuy dulu. See you and bye. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.